Nggih, nggih. Nggih. Sampun kula mulai nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya gitu kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu pada siang hari ini yang mohon maaf tiba-tiba ada perubahan waktu nggih karena ada suatu hal mencocokkan waktu jadi kita tiba-tiba mengubah di jam 1 siang. Semoga meskipun di siang-siang kebetulan kalau di sini lumayan panas gitu nggak membuat kita ngantuk gitu guys. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah sebenar-benarnya suri teladan dan yang akan kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Gitu. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Nia, saya asalnya dari Malang. Dan sedikit disclaimer, di pertemuan sebelumnya saya belum ikut kajian ini karena ada nggak cocok waktu gitu, ada kegiatan lain gitu. Nah, alhamdulillah kemarin tiba-tiba dimintain tolong sama Mbak Hima sebagai yang memulai kegiatan merawat tradisi itu, dimintain tolong untuk menjadi moderator di hari ini gitu. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya apakah sepertinya di sini ada yang sudah menyimak dari minggu lalu nggih gitu. Kalau ada yang belum kita sama gitu. Nah, sedikit review di pertemuan minggu lalu nggih, saya sudah menyimak di YouTube. Kita sudah baru sampai di mukadimah gitu ya. Di situ kita jadi mengetahui urgensi dari mempelajari fikih mengenai darah wanita gitu nggih. Karena memang darah wanita ini adalah sesuatu ilmu gitu yang cukup rumit karena setiap perempuan itu pasti punya pola gitu, pola haid, pola keluar darahnya masing-masing dan memang nggak bisa dipelajari dalam satu waktu dan itu terus harus dipelajari gitu nggih. Dan ini pun nggak cuma untuk perempuan gitu, juga untuk laki-laki gitu. Karena kalau untuk laki-laki bisa jadi gitu suatu hari ketika dipertemukan dengan wanita yang kurang paham gitu, jadi bisa memberi ilmunya. Nah, di pertemuan yang lalu kita juga sudah mengetahui bagaimana sih sebenarnya hukum haid itu tiba-tiba dikeluarkan sama Allah gitu ya, dari kisahnya Hawa gitu. Dan kita juga mengetahui di pertemuan selanjutnya mengenai kodrat diciptakannya perempuan, bahwa ternyata haid ini bukan sebuah hukuman tapi sebuah rahmat gitu. Karena ya enak gitu loh, perempuan itu banyak banyak banget diskonnya gitu, tapi kita tetap dikasih pilihan gitu, kamu meskipun ada diskon tapi tetap dikasih opsi untuk beribadah gitu, ada cara lainnya gitu, tetap bisa beribadah meskipun ada diskon-diskon yang diberi sama Allah, gitu nggih. Nah, ini sedikit pengingat nggih, kalau bagi peserta yang mencatat lengkap lalu nanti di-upload di story IG dan meng-tag merawat tradisi, nanti akan mendapatkan door prize. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan materinya, yang mana nanti seperti biasa di akhir akan ada sesi tanya jawab gitu. Mungkin 15 menit terakhir nggih, kita mulai melakukan sesi tanya jawab gitu. Oke, mungkin biar nggak membuang waktu lebih lama, kepada Mbak Dini atau Ustazah atau Ning ini manggilnya nggih? Manggil Kakak, Mbak Oh, Dini mawon. Mbak Dini, nggak Kakak Dini, oke.
Monggo kepada narasumber, Mbak Dini bisa dimulai materinya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam selamat pagi waktu Tunis, selamat siang waktu Indo, mungkin juga kalau ada yang dari berbagai belahan yang lain mungkin salam 24 jam bagi kita semua. Mungkin sudah tidak asing ya dengan muka-muka saya yang aduh tidak jelas sekali mungkin ini. Jadi mungkin langsung saja kita melanjutkan hataman kitab kita yaitu Risalah Al-Mahid. Tapi sebelum itu siogianya kalau ada sebuah kajian tanpa berkirim doa atau mengucapkan doa terlebih dahulu dan berkirim kepada para musannif-musannifahnya, maka siogianya itu kata Imam Al-Juwaini kemarin, yaitu sama halnya aib gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu. Barokahin nol gitu kira-kira. Jadi mungkin sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu ya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni qad istauda'tuka jami'a ma 'allamtani fihi fardhu li 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni qad istauda'tuka jami'a ma 'allamtani fihi fardhu li 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila Syekh Balian bin Malkan Nabiullah Khidir alaihi salam wa khususan ila Syekh Ali Sabrul Mursi ila Syekh Yusuf An-Nabhani wa khususan ila jami'ul ulama al-mu'assisi min nahdlatul ulama wa ulama min Indonesiyin wa mu'allif hadzal kitab Risalah Al-Mahid min ulama min Madura wa Jawa Syarqiyah wa kullul ulama fi biladil mu'minin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja kita langsung izin share screen terlebih dahulu kitabnya mungkin bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Apakah terlihat? Kalau kelihatan boleh dikasih reaksi. Monggo reaksi kalau yang lain jelas juga kasih reaksi. Yang lain? Oke, alhamdulillah. Baik, mungkin kalau jelas mungkin langsung saja ya. Kemarin kita sudah sampai ke hataman sampai muqaddimah. Muqaddimah ya sudah dijerangkan panjang lebar waktu itu bisa ditonton di kanal YouTube daripada Merawat Tradisi mungkin ya. Sejarahnya juga sudah kita pelajari, urgensinya juga sudah alhamdulillah dari beberapa kitab entah Risalah Al-Mahid, Dalilun Nisa maupun kitab Al-Ibanah dan lain sebagainya itu beberapa nukilan dari beberapa kitab. Mungkin langsung saja kita langsung ke ini kayaknya sudah ya hikmah itu juga sudah, mungkin langsung ke pertemuan kedua. Mungkin ini penting sekali bagi kita pelajari karena apa ya? Banyak sekali yang bertanya di luar sana itu entah itu di pertanyaan di Mishkah itu banyak banget yang bertanya, "Gimana Kak kalau mau kita baca baca Quran hataman?" Gitu. Tapi kita lagi haid niatnya baca. Nah, niatnya mau menyelesaikan bacaan kita yang kurang sedikit lagi, apakah itu boleh? Tapi niatnya baca gitu. Nah, itu semuanya, kita pelajari sekarang. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Yang pertama apa saja? Yang pertama, salat baik fardu ataupun sunnah itu jelas haram. Mana dalilnya? Wa yahrumu bihi ay bil hadma haruma bil janabah minas salati wa ghairiha wa uburul masjid in khafat talbisahu bil musallasati biddami li ghalabatihi aw adami ihkamihi aw adami ihkamiha ila akhirih. Al-Mahalli ini kitab Al-Mahalli hasyiahnya Qulyubi juz awal halaman 99 sampai 100 cetakan Darul Fikr ya di situ. Jadi kita sekarang hari ini mempelajari tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita ketika haid dan nifas. Banyak sekali dari kemarin-kemarin yang bertanya, "Gimana Kak kalau baca Quran tapi niatnya baca doang gitu? Bolehkah kalau kayak gitu Kak?"
Nah, itu kita pelajari sekarang. Yang pertama sholat, itu jelas haram. Mana dalilnya banyak sekali dalil di kitab-kitab turos, baik itu dalam kitab fikih berbagai madhab, ya, itu mutlak memang orang haid tidak boleh sholat. Baik sholat fardu atau sholat sunnah itu tidak boleh sama sekali. Wa yahrumu bihi ay bil haid ma harama bil janabah minas salati wa ghairiha ila akhirih. Faidah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin." Al-muradu bil aqli yani ad-diyah. Wa qala ba'duhum huwal aql azizi wa huwa al-munasab lil maqam. Wa bin naqsiddin binisbati lirrijal min haitsu adami ta'abbudihinna fi ba'dil awqat. Nah, itu dalilnya kenapa kok perempuan itu dikatakan nisa naqisat, kurang akal wadin gitu kan ya. Jadi kalau akalnya itu ya merupakan diat, wa qala ba'duhum huwal aql azizi. Maksudnya ya, apa ya, kan kalau cewek itu kalau sudah terbutakan oleh sesuatu itu ya apa-apa aja pengen dibeli, apa-apa pengen apa-apa pengen dikuasai gitu kan ya. Jadi memang, itu tidak rasionya tidak sebagus, kaum pria kira-kira seperti itu. Wa binaqsiddin, yang dimaksud naqsiddin di sini tuh apa? Binisbati lirrijali min haitsu adami ta'abbudihinna fi ba'dil awqat. Nah, di situ kata kitab Bughayyah Al-Mustarsyidin yang mungkin sudah tidak asing bagi telinga yang sering membacanya, halaman 31 cetakan Darul Fikr di sini, bahwasannya ya nisa itu nakisot akal wa din. Dinnya itu apa? Yaitu adami ta'abbudihinna fi ba'dil awqat. Jadi tidak seperti laki-laki yang, mungkin puasanya full 30 hari kalau nggak mokel gitu kan ya. Tapi kalau perempuan itu kan ada, entah itu haid atau nifas, nah itu. Disitulah naqisatud din bagi nisa itu ya itu kata Rasulullah, min haitsu adamu ta'abbudihinna fi ba'dil awqat. Jadi memang ada absennya. Jadi kita itu ada apa ya, ada pajaknya gitu. Cewek-cewek itu ada pajaknya gitu, makanya nanti diganti di bulan lain gitu. Yang penting kewajiban berpuasa tetap 30 hari, mungkin seperti itu. Bagi wanita yang sedang haid diharamkan melaksanakan sholat, karena memang pada dasarnya ya, hukum asalnya itu ya ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi orang haid itu ya tidak wajib melaksanakan sholat. Dan adapun setelah masa suci juga tetap tidak wajib untuk mengkodok kalau sholat, oke, sholat. Sholat dan puasa itu berbeda. Jadi kalau sholat itu memang ketika terkena kita itu haid atau nifas, maka itu jelas tidak wajib melakukan sholat dan ketika suci gak perlu mengkodok sholatnya kalau dalam situasi haid. Nah, itulah perbedaan antara sholat dan puasa. Nah, karena seandainya perempuan itu diwajibkan untuk mengkodok, niscaya itu pasti akan sangat memberatkan. Jadi misal haidnya itu biasanya 10 hari. Bayangkan 10 hari kali 5 waktu 50 kali. Jadi Allah itu saking rahmatnya, saking rahim rahmannya itu tidak tidak usah tidak mewajibkan kepada perempuan yang haid atau nifas, apalagi nifas. Nifas itu berpuluh-puluh hari, sampai paling banyaknya nifas itu 60 hari. Bayangkan kalau 60 hari itu nifas, kita mengkodok sholat, Masya Allah sekali kita jadi wali nanti. 60 kali 5 itu berapa? Silahkan dihitung sendiri. Mungkin gitu ya. Dan maka dari itu Allah itu saking rahimnya kalau untuk sholat itu tidak perlu mengkodoknya. Kira-kira seperti itu. Tidak wajib melakukan sholat, tidak wajib mengkodoknya. Berbeda dengan puasa antar lagi, ada di bawahnya. Namun perlu diketahui, bukan berarti dengan ia meninggalkan sholat, maka berakibat bahwa ia tidak mendapatkan pahala. Bukan seperti itu ya. Tapi sebab pahala bisa ia dapatkan dengan cara-cara yang lain, yaitu diniatkan menuruti perintah sang syar'i. Jadi kalau kita itu justru meniatkan kita itu lagi haid, lagi nifas, tapi kita niatkan untuk mengikuti, menuruti perintah sang syari, yaitu Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulullah, maka itu kita dapat pahala di situ, walaupun kita tidak sholat. Karena kita menuruti perintah sang syari. Otomatis kalau kita maksa sholat, kita justru berdosa di situ, karena melanggar perintah sang syariat. Itu Allah wa rasuluh, gitu kira-kira. Itu kalau sholat. Jadi sholat itu tidak wajib sholat ketika haid dan nifas, plus tidak wajib mengkodoknya. Kalau dikodok ya aduh itu sangat banyak sekali. Mungkin itu ya. Yang kedua apa? Puasa, baik fardu atau sunnah. Hal ini kenapa kok tidak usah kita tidak wajib puasa? Hal ini dikarenakan syarat sahnya puasa itu ya harus suci daripada darah haid dan nifas. Namun, jika haid terjadi di bulan karena Ramadan itu hanya 30 hari, urgensinya itu cuman kewajibannya hanya 30 hari, maka daripada itu Allah mewajibkan untuk mengqadha'nya pada bulan-bulan yang lain. Tidak seperti salat. Kalau salat kan kita 1 hari ada 5 kali tekor kita ceritanya nanti kalau misalnya mengqadha salat gitu kira-kira. Saking rahman rahimnya
Allah Subhanahu wa taala, gitu kira-kira. Alasan diwajibkannya mengqadha ya karena puasa tidaklah sering dilakukan, sehingga tidak begitu dirasakan berat oleh kaum wanita, nggak terlalu berat, itu hanya mengqadha, gitu. Jadi walaupun kita ada pajaknya, kita wajib mengqadha nanti, gitu kira-kira. Nggak kayak, ibadahnya laki-laki yang mungkin full ya 30 itu kan kalau misalnya nggak mokel. 30 full, Masya Allah itu laki-laki ya. Itulah kenapa perempuan naqisaduddin gitu kata kata Rasulullah itu. Oke, langsung saja membaca Al-Qur'an, oke? Ya, membaca Al-Qur'an. Keharaman membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang haid didasari dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, bagi orang yang masih menjalani haid dan junub tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dari putranya Sayyidina Umar. Namun para ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad menilai hadis ini tuh dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tetap melarang orang yang haid dan junub membaca Al-Qur'an dengan alasan kehati-hatian meskipun hadisnya lemah. Sementara itu ulama seperti Ibnu Hazm dan sebagian dari mazhab Maliki memperbolehkannya karena tidak ada dalil yang sahih dan tegas dalam melarangnya. Membaca dan memegang itu beda, oke? Membaca itu khilaf ulama ya. Jadi membaca itu khilaf ulama, ada yang memperbolehkan dengan niat-niat tertentu seperti niat dzikir, niat murojaah, maka itu boleh untuk menjaga hafalan. Seperti yang sudah, banyak dijadikan tanya jawab di saluran Mishkah Society itu banyak sekali ya, sudah, penjelasan tentang, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Membaca yang boleh dan membaca yang nggak boleh bagi orang haid itu yang bagaimana, ketentuannya, syaratnya bagaimana, itu sudah ada di, saluran Mishkah Society. Mungkin ini hanya sekadar tanbih saja ya. Apakah boleh mengamalkan hadis dhaif? Nah, ulama itu berbeda pendapat di dalam hukum mengamalkan hadis dhaif. Tentu saja bagi yang sudah pakar dalam mustalah hadis mungkinnya pasti ngerti gitu. Ngerti kaidah ini, tanbih ini mungkin ngerti. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadhail a'mal. Dengan catatan terpenuhinya syarat yang dikemukakan oleh sebagian ulama, salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di situ. Dhaifnya apa saja syaratnya? Dhaifnya tidak keterlaluan, terlalu nggak ngotak dhaifnya misalnya. Hadisnya ya bersifat umum ya, tidak meyakini dengan mutlak ketika mengamalkannya. Jadi bersifat umum bukan bersifat apa ya, bersifat aqdiyah, bersifat aqdiyah, akidah dan seterusnya. Nah, kalau itu bahaya. Jadi bahaya kalau dalam hal akidah dan hal-hal yang sangat condong kepada keimanan, nah itu tidak boleh diamalkan kalau dhaif dalam hal-hal seperti itu. Jadi sifatnya umum, fadhail amal gitu ya dan tidak meyakini dengan mutlak ketika mengamalkannya. Jadi jangan meyakini bahwasanya itu sahih. Naudzubillah itu salah. Jadi kalau mau mengamalkan hadis dhaif, kita harus percaya dan tahu bahwasanya itu yang kita lakukan itu dhaif. Tapi karena itu fadhail a'mal dan kita tahu kedhaifannya apa, perawinya atau sanadnya atau matannya yang bermasalah, maka di situ baru boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif gitu kira-kira. Adapun sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin ya, berpendapat bahwa termasuk daripada syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif adalah ada tambahan dari beliau, apa saja dari ulama sebelah ya, yaitu menyebutkan sebab kedhaifannya. Jadi kita harus tahu dhaifnya itu kenapa? Apa karena sanadnya, apa karena matannya, apa karena perawinya atau bagaimana? Nah, disitulah pentingnya kita tahu kapan boleh mengamalkan hadis dhaif dan tidaknya. Mungkin lebih jelas ini sudah ada di saluran Mishkah Society ya tentang membaca dan menyentuh Al-Qur'an itu apa bedanya dan bagaimana-bagaimananya banyak sekali sudah dicantumkan referensinya di situ. Bisa dibuka kembali nanti ketika sudah keluar dari room Zoom. Oke, langsung saja kita lanjut yang keempat, menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Nah, beda ya. Jadi membaca dan membawa atau menyentuh, memegang Al-Qur'an itu beda. Ada hukumnya tersendiri. Nah, bagi orang yang sedang haid, jelas haram hukumnya menyentuh Al-Qur'an. Mana dasarnya? Hal ini didasari dari firman Allah yang yaitu sudah sangat ini ya, surat Az-Zukhruf ayat 79, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali la yamassuhu ilal mutahharun, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu sudah jelas sekali ya untuk, adapun kalau untuk Al-Qur'an yang lebih banyak tafsirnya ya, lebih banyak tafsirnya, terus ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, itu kan Al-Qur'annya lebih sedikit daripada cetakan-cetakan lainnya, maka itu boleh. Itu karena lebih banyak tafsirnya seperti tafsir Al-Qur'an, maka itu boleh dipegang, gitu. Nah, jadi itu boleh, seperti HP juga. Nah, itu kan HP itu kan ada mushafnya dalam HP, itu boleh, karena itu bukan, mushaf yang terdiri dari 2.
dua kanan dan kiri, seperti mushaf yang di dalamnya terdapat tulisan Al-Quran, bukan. Tapi kalau HP ya HP, maka itu boleh-boleh saja, entah itu dalam keadaan punya wudhu atau tidak, kalau HP itu is okay gitu ya, kalau HP, gitu kira-kira. Jadi itu di situ larangan untuk menyentuh dan membawa Al-Quran. Itu juga banyak sekali sudah dipertanyakan sama, anggota Mishkah Society sampai banyak sekali referensi yang sudah ditaruh dalam saluran Mishkah. Mungkin bisa dibuka-buka kembali, bisa di-scroll-scroll lagi sedikit di sana di pengumuman itu. Di situ banyak sekali hukum perbedaan antara membawa, menyentuh, membaca, atau memegang. Nah, di situ sudah ada semua insya Allah. Di situ tashih di situ insya Allah. Yang nomor 5, berdiri atau berdiam diri di dalam masjid. Afwan, berdiam diri maksudnya. Jadi nggak boleh bagi orang nifas dan haid itu berdiam diri di masjid. Nah, jadi jika sekedar lewat itu boleh dengan catatan tidak ada kekhawatiran mengotori masjid. Sedangkan dasar keharaman berdiam diri di masjid bagi orang haid itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu tidak halal bagi orang yang junub dan orang haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bisa ditengok di Sunan Ibnu Majah halaman yang nomor 653, Sunan Abi Daud juga nomornya 232 dan Sunan Al-Baihaqi juz 2 yang nomor 442 dan dari jalur Hafs bin Giyas dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ibnu Umar ya, bukan Sayyidina Umar, afan. Hadis ini juga dianggap lemah dhaif oleh sebagian ulama hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Abi Hatim, Imam Al-Albani. Namun, perlu diketahui ya, meskipun hadisnya ini lemah, sebagian ulama tetap melarang orang junub dan wanita haid berada di dalam masjid berdasarkan dalil lain seperti firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk, ya. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan dan jangan pula dalam keadaan junub. Kecuali sekedar melewati masjid. Nah, kalau cuman mururul masjid itu boleh gitu. Tapi kalau muksul masjid itu yang nggak boleh sampai kalian mandi. Dan itu pun Imam Ibnu Muzanni itu kalau nggak salah ya muridnya Imam Syafi'i atau sahabiah beberapa ulama dari murid-murid Al Imam Asy-Syafi'i itu juga mempreteli hukum-hukum tentang diam di masjid. Jadi sebenarnya ada khilaf ulama juga di situ. Ada yang mutlak tidak memperbolehkan di dalam masjid ya, dengan syarat-syarat seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ada pula yang membolehkan, ada di dalam boleh masuk dalam masjid, diam dalam masjid, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Salah satunya ya untuk belajar ke masjid, untuk setor hafalan, untuk apa, dan syaratnya juga harus benar-benar yakin bahwasanya tidak akan mengotori kesucian masjid, gitu kira-kira. Nah, di situ bisa ditengok dalam, pengumuman atau saluran Mishkah juga itu sudah dikupas tuntas kemarin ya, dalil-dalil dari Imam Muzanni dan Ibnu Munzir di situ, salah satu dari beberapa, murid-murid Imam Syafi'i yang memperbolehkan dengan dalil orang kafir Quraisy aja, oh bukan kafir Quraisy ya, mohon maaf, kafir segalanya, kafir semua kafir saja, non muslim itu boleh, masuk masjid itu boleh, perempuan, laki-laki boleh untuk masuk masjid. Untuk apa? Ya untuk agar semoga, dengan melihat keheningan, kedamaian yang ada dalam rumah Allah, masjid itu, mereka bisa tergerak hatinya untuk bisa mengucapkan kalimat syahadah, masuk Islam gitu kira-kira. Nah, kata beliau, Imam Muzani dan Imam Ibnu Munzir dan lain-lain sebagainya di situ, dan beberapa ulama-ulama yang memperbolehkan diam diri dalam masjid dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu yang seperti ana barusan itu. Nah itu dalilnya beliau itu kuatnya di mana gitu ya, karena itu, karena non muslim saja yang perempuan itu boleh, sedangkan kita nggak tahu non muslim itu lagi haid atau enggak. Itu boleh-boleh aja semua sama Allah, sama Rasulullah gitu, nggak apa-apa gitu. Apalagi kaum muslimin sendiri yang memang niatnya ada niat tertentu ingin murojaah kepada syekh yang ada di masjid. Kan kita kan kadang orang ada yang haidnya itu lama gitu, nggak kayak laki-laki yang bisa istiqomah tiap hari datang gitu, istiqomah mulazamah sama syekh, istiqomah mulazamah sama, kiai dan seterusnya di masjid gitu kan. Nah, itulah di situ pertimbangan daripada murid-murid Imam Syafi'i ketika, mengeluarkan hukum gitu, begitu kira-kira. Jadi mungkin bisa dipahami ya sampai sini? Kalau bisa dipahami kasih reaksi dong, paham nggak maksud Ana? Jadi ada khilaf ulama juga di situ. Bagi ulama yang mengharamkannya dengan secara mutlak itu ya banyak dalil-dalil penguatnya sekali gitu, sahih dalilnya pun. Cuman ada yang lemah
Yang sahih tentu saja Al-Qur'an, yang lemah ada dalilnya itu hadisnya tadi yang lemah, cuman ya itu lemah. Tapi kalau misalnya kita tidak ada kebutuhan yang mendesak ke masjid, seperti kita harus mulazamah sama syekh yang syekhnya itu hanya tertentu dan syekhnya tidak selalu ada, dan ketepatan itu kita lagi haid, untuk ngamri barokah dan ngamri ilmunya kita harus hadir. Nah, maka di situ boleh kita mengikuti pendapat daripada Imam Ibnu Muzanni dan Ibnu Munzir dan lain-lain, mungkin seperti itu. Jadi dalam keadaan-keadaan yang memungkinkan ya, jangan jangan enteng-entengan lah masuk masjid itu jangan. Kalau nggak ada keperluan jelas haram gitu ya kira-kira. Oke, selanjutnya yang nomor 6 melakukan hubungan suami istri tentu saja itu tidak boleh. Wasabi al-wat'u wa yusannu liman iqbalid dam tasadduk bidinarin. Wa liman wati'a fi idbarihi at-tasadduk binisfi dinar. Nah, tuh. Langsung saja mungkin itu ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami juz'ul awal halaman 540. Wanita yang sedang menjalani haid diharamkan bersenggama dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jauhilah wanita yang sedang menjalani haid gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 22 222 mohon maaf 222 yang bunyinya itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebelum itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada entar lagi di bawah itu dalilnya kok, ada. Nanti tak baca ya. Aku cuman hafal potongannya, lupa awalnya. Menurut para ulama ya, menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar gitu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ini ayatnya, mohon maaf ingat dah. Itulah. Jadi dilarang sama Allah itu. Jadi menurut para ulama menyetubuhi istri di saat haid itu termasuk dosa yang besar ya, besar sekali. Meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Dan banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat istri haid itu atau darah sudah berhenti itu namun belum mandi wajib, itu akan berakibat buruk pada kesehatan. Kesehatan baik kita sebagai perempuan atau kesehatan bagi mereka sebagai suami, gitu kira-kira. Di antaranya komentar Al-Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri sang suami dan mungkin pada calon anak yang akan lahir kelak. Nah, itu wanti-wanti kalau sudah apalagi kalau di bulan Ramadan ya, justru ada kafarat di situ kalau kita mendekati pasangan kita di bulan sampai menjalani hubungan suami istri. Nah, di situ tuh ada kafarat kalau di bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan lain tidak. Tapi dosa besar, begitu kira-kira. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ada kafarat, tapi kalau di bulan lain mungkin nggak ada kafarat, tapi dosa besar di situ dan sangat beresiko pada kesehatan kita, begitu kira-kira. Entah itu kesehatan kita perempuan atau laki-laki sendiri atau bahkan anak yang akan lahir kelak, begitu kira-kira. Kemudian, bagi seorang yang terlanjur menggauli istrinya di saat haid, disunnahkan at-tasadduk bidinarin katanya. Untuk bersedekah 1 dinar. 3,88 gram emas. Berapa itu? 1 dinar itu 3 gram emas. Bayangkan berapa juta itu. Sunnah loh ya, sunnah. Jangan kaget, sunnah. Jadi kalau udah kebablasan saking syahwatnya misalnya, naudzubillah min dzalik, terus mendatangi istrinya ketika haid, saking ininya dah, akhirnya terus disetubuhi naudzubillah min dzalik, maka kalau kayak gitu disunahkan untuk bersedekah 1 dinar gitu, kalau mampu. Jika saat bersetubuh tadi darahnya itu haid masih dalam keadaan dengan sangat deras ya, ini kata ada ibarahnya barusan, fi idbarihi atasot apa, bukan, fi iqbalid dami. Iqbalid dam itu maksudnya sangat, ketika derasnya gitu, ketika derasnya apa, derasnya pendarahan ketika saat itu, tapi tetap, hubungan, maka di situ sunnah untuk bersedekah 1 dinar secara sempurna, itu 1 dinar. Tapi kalau kalau di saat haidnya menjelang berhenti, maksudnya masih ada tapi cuman sedikit-sedikit flek-flek seperti itu, tapi tetap, tapi tetap berhubungan, maka di situ sunnah untuk 1/2 dinar saja, 1/2 dinar, itu kata kata para ulama, begitu kira-kira. Nah, kalau ketika suci nggak ada darah sama sekali, Kak, ya nggak apa-apa kan yang disunahkan itu ketika ketika apa namanya, ketika, saat saat ada darah kemudian tetap berhubungan. Nah, di situ dosa besar, maka daripada itu disunahkan untuk bersedekah 1 dinar. Dosa besar loh ya, dosa besar. Dosanya itu jangan dibuat main-main gitu kira-kira. Nah, yang nomor 7 itu apa? Bermesraan dengan bersetubuhan kulit antara pusar dan lutut. Wasamin al-istimta' bima baina surrati warukbah minal mar'ah. Fala yahrumul istimta' bihima wala bima fauqahuma
fauqahuma ya, mohon maaf itu mungkin typo, alal mukhtari fil madhab, Hasyiah Al-Bajuri juz'ul awal halaman 155 dari Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Nah, keharaman ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad yang pernah bertanya pada beliau, sebenarnya sebatas manakah anggota yang dihalalkan untuk suami istri saat menjalani haid ketika boleh bersentuhan gitu ya. Nah, dari pertanyaan itu Rasulullah itu menjawab bahwasanya yang halal bagi sang suami adalah anggota yang di atas pusar. Di bawah pusar gak boleh ya. Keharaman ini dikarenakan akan mendorong suami untuk melakukan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, itu tidak boleh, itu haram. Jatuhnya kayak tadi, haram ya, dosa besar gitu kira-kira, dosa besar. Jadi istimta minas surra warubah, bainas surra warubah itu juga gak boleh, haram. Karena kalau itu dilakukan, itu akan mendorong kata Rasulullah di situ, itu akan mendorong kepada yang lebih jauh lagi. Nah, itu naudzubillah itu dosa besar nanti jadinya, begitu kira-kira. Jadi dalil keharamannya itu ya karena itu. Nomor 8 tawaf, jelas ya. Tawaf itu baik tawaf fardu atau tawaf sunnah ya. Tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf apapun, tawaf kudum dan tawaf apapun itu haram, nggak boleh dilakukan bagi orang haid berdasarkan dari sabda Rasulullah pada Sayyidah Aisyah yang artinya lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, hanya saja kamu jangan melakukan tawaf. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis ke 1650 dan Muslim, Imam Muslim hadis ke 1211 sahih itu. Maka nggak boleh. Terus gimana Kak kalau kita lagi haji atau lagi umroh terus kita haid? Makanya sebelum berangkat untuk melaksanakan haji ataupun umroh dipersilakan untuk mensiapsiagakan terlebih dahulu dengan meminum obat-obatan atau apa. Maka itu boleh. Dengan niat apa? Dengan niat daripada kita harus membayar dam atau membayar sesuatu yang karena tawaf itu termasuk daripada rukun-rukun daripada ibadah-ibadah tersebut. Begitu kira-kira. Jadi dipersiapkan dengan matang kalau memang tanggal-tanggal kita keberangkatan untuk haji dan umroh itu ada sesuatu dan bertepatan mungkin akan kemungkinan terjadinya kita keluar darah ya, seperti haid atau dan seterusnya, maka itu lebih baik kita mensiapsiagakan terlebih dahulu. Begitu kira-kira. Menopause, mungkin ada yang belum tahu menopause itu apa, mungkin pada tahu ya menopause itu apa. Sinul ya'as minal haid isnani wa sittuna sanah. Qauluhu isnani wa sittuna sanah huwal mu'tamad. Wa hadza bi'tibaril ghalib ya. Fala yunafi ma sarrahu bihi min annahu la akhira li sinil haid. Fahuwa mumkin madamat hayat. Asy'arqawi, kitab Asy'arqawi juz awal halaman 512 sampai 513. Nah, menurut kalangan ulama Syafi'iyah, selama kehidupan tetap berlanjut, darah yang keluar dari rahim wanita itu dihukumi haid. Nah, ketentuan ini jika darah yang keluar tadi itu telah memenuhi kriteria dalam haid. Apa saja, Kak? Syarat-syarat haid. Sebentar lagi kita cek ada di bawah itu ada nanti syarat-syarat haid bisa dikatakan darah haid itu gimana, gitu ya kira-kira. Namun pada umumnya manusia itu bisa mengalami menopause terutama perempuan ya, perempuan itu mengalami menopause terjadi ketika wanita berusia 60-an tahun, 62 tahun, itu menurut ijtihad para ulama. Jadi biasanya kalau sudah perempuan itu berumur 62 tahun, itu sudah berhenti daripada yang namanya nifas dan haid. Biasanya sudah tidak bisa mengalami mengalami apa namanya, mengalami haid gitu. Dan biasanya sudah susah untuk bisa mempunyai anak. Tapi kembali lagi kun fayakunnya Allah itu ya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin seperti siapa? Seperti Nabiullah Al-Ishaq alaihi salam gitu kan. Beliau itu lahir dari seorang ibu yang sudah tua renta sekali. Mungkin umur beliau kalau nggak salah ya, afwan kalau salah mungkin itu sudah lebih daripada 60-an ketika itu. Nabi Ibrahim sudah sepuh, istrinya juga sepuh Siti Sarah itu. Kemudian lahirlah siapa? Nabi Ishak. Bukan hanya itu, Nabi Zakaria juga. Nabi Zakaria juga istrinya juga idnada rabbahu nidaan khafiyya itu kata kata Allah dalam Al-Qur'an itu. Tapi beliau tetap berdoa, berdoa dengan sangat memohon kepada Allah di situ. Akhirnya apa? "Wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba" gitu kan, kata Allah itu. Ya di situ kan kisahnya itu Nabi Zakaria sudah sangat sepuh ya, udah tua renta, istrinya juga sudah tua renta sekali. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah, sudah menopause mungkin ketika itu, istri-istri Nabi ketika itu.
Tapi apa, kalau sudah kun fayakun ya Allah nggak ada yang nggak mungkin, apalagi cuman kita punya impian, kita punya hajat. Kalau kita sudah merasa hajat itu tidak mungkin terkabulkan, ya sudah, "Ana inda dhanni abdi bi," kata Allah, gitu kan. Tapi kalau kita sudah yakin Allah itu Maha Kuasa, apa yang nggak bisa bagi Allah? Insya Allah bisa, asalkan kita berdoa, asalkan kita ikhtiar, asalkan kita usaha dengan sekuat dan sebisa mungkin, dan kita selalu berhusnudzon sama Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Kaya atas segala sesuatu, insya Allah Allah mudahkan di situ. Ya, ya lahirlah Nabi Ishak, lahirlah Nabi Yahya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, gitu kira-kira. Nggak ada yang nggak mungkin tuh, gitu. Langit itu bisa dari pagi jadi malam, malam jadi pagi, kok bisa? Ya itu karena Allah sudah yang mengatur segalanya itu, gitu kira-kira. Nah mungkin, cukup sampai di sini mungkin ya, sudah berapa waktunya? Oh masih mungkin tanya jawab ya, sudah 45 menit, sudah mungkin bisa langsung sesi tanya jawab boleh? Dipersilakan untuk, bertanya bagi yang ingin bertanya boleh. Kita sharing-sharing lah ya, boleh ya? Kita sharing-sharing apapun itu boleh ditanyakan mungkin. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya boleh. Ana kembalikan ke moderator mungkin ingin memoderatori sesi diskusinya ya, mungkin diskusi lah, jangan tanya jawab, kita diskusi aja lah mungkin. Jadi seperti itu kira-kira pertemuan kita pada hari ini gitu kira-kira. Atau mau dilanjut ke hataman kitab setelahnya itu bab mani. Ya, tapi kalau misalnya sudah merasa tercukupkan mungkin bisa bisa dicukupkan ya mungkin. Monggo Mbak Nia barusan yang menjadi moderator. Nggih. Alhamdulillah berarti sudah Oh 2 bab lanjut nggih. Kak. Nah, ini itu ada yang minta lanjut. Tapi memang Boleh kalau sih, nggak apa-apa. Tapi ya ya yang lain, kesempatan yang lain aja. Santai kulo mah. Masih pagi di sini. di sini masih siang, maghribnya masih lama juga. Nggih, nggih, nggih. Mungkin nih, jadi tadi kurang lebih gambaran apa ya yang diharamkan selama haid gitu nggih. Nggih, betul. Nah, kalau boleh gini ya, kalau misal belum ada yang nanya gitu, boleh Mhm, nggak saya sharing gitu ya? monggo. Saya yang sharing gitu kan, hukum haram tidaknya haid ini tuh kan macem-macem nggih, Mbak Nggih, Dini nggih. tergantung konteks nggih, Banyak betul. iya, tergantung konteks gitu. Tuh tadi tuh biasanya tuh yang sering jadi obrolan banyak orang dan dipertanyakan, Hmm, itu tadi satu, selain membaca, menyentuh, dan Al-Qur'an, itu mengenai yang masuk masjid. Jadi 2 itu tuh selalu jadi pertanyaan. betul, betul. Gitu. Banyak perbedaan ulama di situ. Bingung bingung karena perbedaan, pendapat itu juga sangat banyak kan. Nah, ada Mmm, beberapa kasus itu kayak gini kan, kalau kita menyentuh Al-Qur'an itu diharamkan gitu, meskipun kecuali Al-Qur'annya tafsir gitu ya. Kalau mushaf mhm, yang dia betul. isinya penuh dengan Al-Qur'an itu kan memang haram. Nah, ketika kan sering ada pertanyaan, "Terus kalau kita terdesak tuh gimana, Mbak?" Gitu. Kan nggak ada siapa-siapa tuh yang bisa mindah, tapi kita harus pindah, mungkin karena posisinya Al-Qur'annya atau mau bersih-bersih gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Mbak? Untuk menyelamatkan ya, Iya, menyelamatkan ya, itu heeh. betul, menyelamatkan misalnya takut kebakar, misalnya ada jatuh nggak ada yang ngambil gitu ya. Iya. Jatuh ada di bawah takut ada di bawah terlalu lama dan seterusnya sedangkan tidak ada orang, nah maka di situ ya diperbolehkan untuk langsung tapi biasanya jangan langsung menyentuh kita pakai apa ya, apa pakai apa, Pakai pakai ini, kain, alat nah pembantu gitu ya, betul kain atau betul, kertas gitu. Heeh. itu kalau di madzhab Syafi'i loh ya. Di madzhab Maliki jangan kaget, orang naruh Al-Qur'an di bawah is no problem, ya Allah ya Allah ya Allah pokoknya. Kayak ya Allah gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu paling, 50-50 antara adab dan akhlak dan ilmu ya mungkin jadi seperti itu ya. Masya Allah sekali, aku Iya. kagum sekali dengan Imam Syafi'i kita. Sedangkan realitanya di sini diriku ya melihat para orang-orang mazhab Maliki di sini yang
ketika membaca Al-Quran tarawih itu kan darus ya. Jadi kita itu tarawih mulai dari jam 8 sampai jam 11 malam di sini. Bayangkan, hampir lah kurang lebih jam 11 malam. Dan itu setiap bacaan imamnya itu sangat lama sekali menghatamkan 1 juz, 2 juz gitu loh. Nah, para makmum di belakangnya itu, ya itu ada yang duduk sampai duduk pakai kursi atau memang ini, atau memang nggak pakai kursi tapi ya itu dipegang ketika berdiri dan kita sendekep gitu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Terus sampai sampai baca surat berjus-jus itu, sampai berkaca-kaca itu, 20 rakaat sampai 1 juz bahkan 2 juz kadang, tergantung bacaannya panjangnya. Nah itu orang-orang pada makmum itu ya pada memegang Quran gini. Dan nanti ya, mohon maaf, ketika waktunya ruku' dan sujud, mereka taruh bawah. Itu aku yang syok, "Ya Tuhan," gitu kataku. Sedangkan kan soft itu kan ada depan belakang ya. Nah, itu Iya aku yang iya. agak di situ, masya Allah gitu ya. Aku yang mau menegur dengan, "Ih, kenapa Anda taruh di bawah?" Yang mau menegur seperti itu tuh orang di sini semuanya seperti itu rata. Kayaknya cuman aku deh yang sangat mengagungkan Al-Qur'an gitu kira-kira. Ya Allah, gitu sih mungkin ya. Jadi, mmm, selama tidak nyata di atas Al-Qur'an, ya, tidak melangkahi, nah itu it's okay gitu kalau di sini tuh. Itu yang bikin anak kaget ya, anak kaget sendiri gitu. Ya Allah bersyukur aku bermadzhab Syafi'i kataku gitu, yang antara tasawuf dan ininya itu ya sama gitu kira-kira, masya Allah alhamdulillah. Itu nikmat yang perlu kita ini. Rasionya itu kan jalan. Imam Syafi'i itu kan memperpadukan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Beliau itu muridnya kedua ulama tersebut. Jadi kedua madhab itu ya beliau berguru pada dua madhab itu. Maka daripada itu Imam Syafi'i itu paling banyak apa ya, paling banyak dianut sama orang-orang di Asia dan seterusnya. Tapi kalau secara global ya, paling banyak itu Imam Abu Hanifah karena imam yang paling tua gitu, mazhab yang paling tua. Tapi kalau yang paling relevan dan paling aman untuk diikuti dari berbagai, benua ya, berbagai negara itu ya Imam Syafi'i karena memang luar biasa ijtihadnya beliau dalam, eee, memfatwakan, pendapat-pendapat beliau dalam hal, eee fikih madhab gitu kira-kira. Itu sih mungkin ya, aku yang mau menegur, aku yang mau mengingatkan orang-orang tetangga-tetangga sini atau orang-orang yang sholat di dekatku, ketika dia memegang Al-Qur'an, terus tiba-tiba ditaruh di bawah gitu, sedangkan di depannya itu ya ada orang gitu, terus dan seterusnya soft gitu, itu yang bikin anak kaget sekali. Ya gimana mau negur semua orang kayak gitu 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 kira-kira. Kadang ada yang ditaruh di tempat duduknya tadi, ada yang sepuh ya, nggak bisa sujud dan nggak bisa ruku. Jadi beliau itu duduk duduk di kursi gitu kebanyakan orang-orang di sini itu. Di Tunis, di Maroko, di Jazair sama sih, mungkin seperti itu sama mazhab Maliki ya. Ketika sujud dan ruku itu ya Qur'annya ditaruh di kursi gitu. Terus mereka lanjut sujud dan ruku gitu kira-kira. Ketika berdiri lagi, ambil Qur'annya, duduk lagi, nyimak lagi tarawih sampai berjam-jam gitu kira-kira. Itu sih mungkin yang bikin ini ya, jangan ya begitulah kalau di Imam Syafi'i mungkin seperti itu ya. Ini sekedar sharing jangan ditiru, kita kan Imam Syafi'i ya, jangan ditiru gitu mungkin. Ini sharing aja biar nggak kaget-kaget dan mudah-mudah menyalahkan orang di luar sana yang tidak sependapat dengan kita. Jadi ulama itu ya banyak, random juga, fatwanya juga bermacam-macam. Jadi itu sebagai tambahan wawasan lah bagi kita, sharing lah gitu kira-kira. Mungkin itu Nggih, bisa menjawab Mbak Nia ya? nggih nggih nggih, matur nuwun. Itu di kolom chat ada yang nanya, Mbak, gitu, "Kak, kalau haid murojaah itu melafazkan dengan bersuara, niat murojaah, nggak niat membaca Al-Qur'an itu boleh atau Boleh enggak?" boleh. Boleh boleh. Niatnya untuk murojaah Al-Qur'an itu boleh, gitu ya. Tapi kalau niatnya baca Al-Qur'an karena tadarus, nah itu yang nggak boleh, jelas mutlak nggak boleh membaca, itu niat ya, tergantung niat pokoknya. Kalau niatnya itu melafalkan dengan bersuara, plus tapi niatnya awalnya memang murojaah menjaga hafalan kita, is okay. Nah kalau untuk memegang Al-Qur'annya yang terjemahan bukan tafsir boleh nggak, Kak? Tergantung, Kak. Terjemahannya itu terjemahan yang bagaimana? Kalau terjemahan yang kayak, Kudus itu, Quran Kudus itu nggak boleh karena itu terjemahannya sedikit banget, lebih banyak kolasenya itu lebih banyak Al-Qur'annya daripada
terjemahannya. Adapun kalau Al-Quran yang sudah dengan asbabun nuzulnya, sedikit pentafsirannya, sedikit hukum-hukum tajwidnya, plus terjemahannya lebih banyak, kolase Al-Qurannya sedikit kecil seperti ini, tapi terjemahannya dan tafsir asbabun nuzulnya itu banyak, misalnya itu oke okay, mungkin kalau niatnya murojaah dan memegang Al-Qurannya untuk seperti itu. Jadi tapi lebih hati-hati kalau memang mau memurojaah, biasanya pakai HP itu bisa, pakai murotal juga bisa. Jadi bisa simai, bisa melihat langsung ke HP juga bisa, tapi bisa simai juga bisa dan seterusnya. Jadi banyak cara sebenarnya yang lebih ihtiyat. Tapi ya kalau memang sudah ini ya nggak apa-apa. Mungkin ya itu tergantung Qurannya. Kalau seperti Quran Kudus nggak boleh, jelas itu haram. Karena tidak ada tafsirnya dan tidak ada plong terjemahan tok, terjemahan aja tok dan nggak ada apa-apanya. Plus kolase Al-Qur'annya itu lebih gede ya. Quran Kudus itu lebih gede daripada terjemahannya gitu kira-kira. Mungkin itu bisa menjawab. Ada lagi Oke. mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, semoga bisa menjawab nggih. Kalau ada lagi monggo bisa ditanyakan. Karena memang apalagi buat wanita itu ya, gitu, ini cukup rumit gitu. Oh, rumit banget ya Allah. Iya. Mempelajari Menciptakan hukum kerumitan. wanita ini. Meskipun kita dimudahkan, tapi kita juga sering dibuat bingung sama hukumnya yang Allah buat juga gitu. Betul betul betul. Alhamdulillah kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama belajar nggih, alhamdulillah. Mhm. Ada perawat tradisi, ada Mishka, jadi Mhm. kita semakin banyak tahu lah di situ. Alhamdulillah, Wawasan, heeh. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Karena kebetulan juga lagi bulan puasa gini ya, pasti apalagi yang Oke, hatam 2 kali awal bulan pasti bingung, gimana caranya menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan gitu. betul Terus Masya hukumnya Allah. kayak gimana gitu kan. Jadi kan ini pasti perlu banyak pertanyaan mengenai masalah head ini gitu. Iya betul, betul sekali. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan misal di luar materi hari ini gitu, itu juga Boleh boleh boleh. sih. Mhm. Mungkin jelas ya mungkin, terlalu jelas mungkin mungkin. Oh ini ada lagi Mbak Fatim. Gitu ya Mbak Beliau aktif Fatimah. sekali nih beliau Mbak Fatim nih, Iya. jangan-jangan dapat ini nanti. Kalau orang haid menyimak bacaan orang Kak, boleh nggak? Kak, kan otomatis itu membaca jadinya, tapi di dalam hati. Menyimak bacaan, oh itu jelas boleh. Yang dimaksud membaca itu bil iqra, 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 iqra. Nah itu jelas boleh kalau cuma mendengarkan dan apalagi cuma di dalam hati, begitu kira-kira. Ada kegiatan pondok, monggo, monggo. Jelas boleh ya kalau cuma mendengarkannya itu kayak tadi simai itu tadi tuh. Itu bagus itu untuk murojaah dan seterusnya. Mungkin seperti itu mungkin. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin sudah jelas nggih pertemuan hari ini tentang hal-hal yang haram dilakukan selama haid gitu oleh perempuan. Betul betul betul. Nah, itu di kolom chat kita sudah dikirim link absensi, jadi buat kakak-kakak semuanya yang bisa hadir hari ini bisa isi linknya nggih. Yang sudah keluar duluan mungkin dari tadi mungkin bisa nanti dikasih sama Mbak atau siapa saja yang minta nanti mungkin. Nggih Ada yang nggih. izin barusan itu. Sudah cukup Ya mungkin bisa. kakak-kakak semuanya? Cukup insya Allah, jelas insya Allah. Alhamdulillah. Biasanya nanti mulai bakal ada pertanyaan kalau sudah bahas di siklus haid gitu biasanya Betul, nanti. betul, Itu betul. karena ya itu tadi, kan perempuan itu punya ciri-cirinya masing-masing gitu dan itu kadang yang bikin bingung. Betul, betul sekali. Masya Allah. Oke, kalau sudah cukup mungkin bisa ditutup saja nggih, sudah jam 2 gitu. Jadi memang waktunya tadi kurang lebih kita 1 jam acara hari Mhm. ini nggih. Kalau sudah, terima kasih kehadirannya hari ini. Mohon maaf bila saya sebagai moderator ada salah katanya atau apapun yang
saya khilaf gitu nggih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah hadir hari ini dan sedikit informasi nggih, ngapunten karena untuk di pertemuan selanjutnya, khusus bab Risalatul Mahid ini nanti akan diganti hari dan jam. Jadi nanti di minggu depan bukan di hari Sabtu lagi gitu dan bukan jam 1 ataupun jam 4 sore, tapi mulai minggu depan kita akan ganti harinya di hari Kamis dan insya Allah ba'da tarawih. Insya Allah kalau ba'da tarawih banyak yang bisa nggih, karena biasanya sudah Oke. banyak, udah free gitu. Mungkin yang sebagian ada yang tadarus, tapi kalau satu kali tadarus di-skip untuk belajar ini kan masih ada waktu yang lain gitu. Oke, cukup jelas nggih informasinya? Nggih nggih. Kalau sudah, terima kasih. Mari kita tutup siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Monggo bisa dinyalakan mic-nya nggih, kakak-kakak semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.